Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping lagi ya. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang luar biasanya seorang pastor ya atau pendeta ya. Tetapi di sini saya mau batasi dulu, yang kita maksud adalah orang-orang di Protestan ya. Karena di Katolik saya tidak mau singgung, karena banyak saudara-saudara kita dari Katolik yang benar-benar ya, itu nggak pernah menyinggung kita ya, tidak mau menyerang keyakinan umat lain ya, dan menanamkan toleransi yang sangat tinggi. Sehingga saya di sini harus jelaskan dulu, yang kita sebut hanyalah Kristen Protestan ya, atau Kristen pengguna kosakata, atau Kristen abad 16 ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan, saya takjub ya, saya terkejut, saya shock gitu ya, melihat ada seorang pastor ya, seorang pastor wanita luar biasa sekali saya katakan ya. Selalu ngomongnya itu, wah saya holy, saya itu hamba Tuhan, ya saya ngomong mewakili Yesus gitu kan. Selalu luar biasa gitu dalam omongannya, seakan-akan yang dia lakukan udah paling luar biasa, seakan-akan dia itu memang dipakai ya. Ya, saya nggak tahu arti dipakai apa ya, dipakai Yesus gitu ya. Jadi hidupnya dipakai Yesus. Terus ya, di satu sisi setelah selesai ngomong ya, dengan banyak bahasa-bahasa holy, tiba-tiba maki-maki orang. Tiba-tiba maki-maki orang, dan saya rasa teman-teman sangat familiar melihat kondisi seperti itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Joshua Tewu sama Paul Jang, Saifuddin Ibrahim ya. Mereka ini kan orang-orang yang bergelar pendeta atau pastor ya. Pendeta di kekristenan Protestan ya, di kekristenan Protestan, mereka bisa di satu sisi berdoa dulu, habis doa maki orang, ya, habis berdoa maki orang, luar biasa sekali ya. Dan kali ini saya mau spesifik, kita akan membahas tentang seorang pastor wanita yang bernama Pastor Sarah. Ya, Pastor Sarah ini luar biasa sekali. Ya, saya salut melihat dirinya ya. Jadi dia bisa dengan PD-nya, ya, dengan gampangnya memaki orang sesuka hatinya tanpa berpikir makiannya itu melanggar hukum. Ya, dia nggak mikir yang dia katakan itu semua pelanggaran hukum, dan itu nggak boleh dilakukan sebenarnya. Ya, cacat itu secara hukum. Tetapi di sini, aduh, saya juga hopeless gitu ya melihatnya. Apakah memang ajaran saat menjadi pastor ya atau di gereja itu seperti ini? Ya, apakah memang seperti itu ajarannya sehingga ya dia menjadi orang yang seperti itu? Ya, dia menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa. Di satu sisi ngomong, wah Yesus bla 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 gitu kan, tapi selesai itu maki-maki orang. Apakah memang seperti itu pengajarannya? Ya. Oke, kita putarkan dulu ya apa yang sebenarnya dia lakukan. Teman-teman bisa lihat ya, dia di awal videonya dia memuji dulu ya, melakukan doa dan pujian kepada Tuhan, dia bilang ya. Jadi segala makhluk mendengar bahwa hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terpuji namamu Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dari awal, tengah hingga akhir live streaming ini, jaringan internet kami semua dalam kendalimu. Atmosfer air, udara maupun daratnya semua dalam kendalimu. Orang-orang mendengarkan juga terkhususnya semua dalam kendalimu. Terpuji namamu Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan hanya layak bagi namamu. Haleluya, haleluya, amin. Ini cahayanya gimana ya, karena ini malam ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa aja untuk saudara yang mendengarkan saya pada hari ini. Mendengarkan kami di episode di Pastor Sarah and the Prophecies. Nah, saudara, saya sebenarnya tidak ada untuk rencana live streaming jam segini ya. Nanti malam sebenarnya. Iya. Nah, jadi tapi karena saya mendapati ada satu informasi dari admin saya, ya. Tunggu. Admin saya mengirimkan saya tentang hal ini. Ya, tadi WA saya juga kaget ya. Karena gini,
sebelum admin saya mengirimkan ini pesan, saya mendapatkan pesan dari pertama di Healing Counseling Center, lalu saya dikasih tahu admin saya bahwa ada WA itu, dan entah bagaimana WA itu masuk ke nomor saya. Dan saya tidak heran ya, saya terserah saudara ya, mungkin ini nama bisa serupa, tapi kalau saudara merasa ini ya, saudara yang saya sebutkan, ya itu urusan saudara. Tapi saya juga tidak tahu kenapa nomor pribadi saya sampai bocor, ya. Ternyata karena ya memang tadi ada teman satu pelayanan juga, ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, bertanya kepada saya bahwa ada seorang pelacur, ya, pelacur niken, lonte niken. Sorry saya pakai bahasa ini karena memang dia layak saya sebut lonte, karena dulu pekerjaan dia lonte, yang saya dengar dia lonte, ya. Dan masih tahun kemarin pun, akhir tahun bahkan beberapa bulan kemarin, masih tahun ini saya dengar dia pekerjaannya masih itu. Saya nggak tahu ya, atau dia masih atau enggak, tapi namanya niken. Entah saudara kenal atau apa, tapi saya nggak tahu. Semoga ini niken yang lain ya. Yang niken yang saya tahu ini lonte. Dan dia meminta nomor saya. Saya bilang sama bapak ini, silakan aja Pak, kasih aja nomor saya. Nah, ternyata bukan dia yang menghubungi saya, bukan si lonte ini, bukan lonte niken ini ya, tetapi si Julius yang nelpon saya, yang menghubungi saya, WhatsApp saya ke nomor pribadi saya. Jadi sambil minum ya saudara. Jadi saya nggak tahu kenapa ada hubungannya. Apakah si lonte ini dipakai oleh Muslim juga? Saya juga nggak tahu ya saudara. Nah, jadi gini. Akhirnya ya sudah, siapa ini namanya Julius HMC mau WhatsApp saya, mana tadi WhatsAppnya itu ya, sebentar. Saya kalau udah tidak kelihatan lagi ya, gimana sih tadi? Oh dia tanya, ini dia. Shalom, dia bilang, shalom, maaf siapa ya? Saya Julius dari channel HMC. Dari mana kamu dapat nomor saya? Perlu apa? Saya bilang, langsung saya blok sama dia karena saya tidak menghabiskan waktu untuk orang nggak penting. Dan ini orang pernah memfitnah saya, mengaku-ngaku dia teman sekolah saya di channelnya Sang The Patters ya, di channelnya Rudy Sang The Patters. Katanya, oh itu kan teman sekolah saya. Padahal saya angkatan sama dia. Umurmu sudah ada 40 tahun lebih belum? Ya. Oke, ya pertama saya mau luruskan dulu. Saya nggak pernah di channel Rudy Waklabu ya. Ya, saya nggak pernah di channel Waklabu mengatakan saya teman seangkatan dia. Kapan saya ngomong? Tunjukkan buktinya. Ya, itu nggak tahu. Kamu bilang Julius yang lain mungkin ya. Tapi kalau saya nggak pernah sama sekali di room Rudy Yohanes mengatakan saya seangkatan dengan kamu. Bahkan saya tidak pernah ya dikasih masuk roomnya Rudy Yohanes. Ya, selalu ditaruh di backstage. Karena Rudy ketakutan, oten-oten itu akan saya ajari. Yang ada itu Rudy ke tempat saya. Ya, selalu Rudy ke tempat saya. Waklabu yang ke tempat saya ya. Terus saya ingin katakan di sinilah ngerinya Pastor Sarah ini. Ya, untuk dia nggak maki saya, dia cuman nanya siapa saya, begitu saya perkenalkan diri dia langsung blok. Ya, langsung blok, dia nggak pernah maki saya, belum maki saya. Kalau yang di situ dia nggak maki, nanti yang di YouTube-nya baru maki-maki ya. Tapi maki ke saya udah hal yang biasa lah. Itu udah asam garam saya kalau menghadapi oten-oten. Ya, oten-oten itu selalu kejang, selalu marah kepada saya. Itu saya udah maklumi, ya saya udah maklumi. Tapi yang saya nggak habis pikir, dia memaki dan memarahi Niken sebagai lonte dan pelacur. Itu penghinaan, penghujatan, ya pencemaran nama baik, dan sebenarnya itu bisa diproses. Jujur itu bisa diproses, karena Niken dengan siapa nih? Si Pastor Sarah ini seperguruan mereka ya, sama-sama oneness. Mereka sama-sama oneness, teman mereka semua mirip-mirip ya, bukan mirip-mirip, maksudnya sama ya. Teman-teman mereka sama. Pastor Sarah ini sama Samuel dekat sekali ya, Samuel Sihaan, sama Lugahon juga dekat. Sering beberapa kali mereka sama-sama pergi ke studio rekaman gitu ya. Bukan ya.
ya studio rekaman lah, tempat latihan gitu ya, tempat latihan, terus mereka nyanyi-nyanyi bareng gitu kan, mereka sama-sama nyanyi-nyanyi bareng, belum lagi ya karena oneness, sama-sama oneness ya, terus Niken juga minta nomornya itu dengan orang yang dekat sama si Sarah, itulah dia bilang sama-sama satu pelayanan ya, dia bilang kan satu pelayanan minta nomor dia ya, yang minta tuh si Niken, oke gitu kan, tetapi ya dia langsung maki-maki Niken hanya karena nomornya dikasih, dan saya nggak maki dia, kecuali gini ya, saya minta nomor Pastor Sarah untuk maki-maki dia, marahin dia, untuk marahin dia, oke lah dia komplain, yo kamu kok kasih nomor saya gitu, gara-gara kamu kasih nomor saya kena maki gitu ya, ada orang nelpon saya maki-maki, atau kamu merasa keberatan nomor dikasih, ya kamu tinggal bilang jangan kasih lagi nomor saya gitu ya, ya kamu boleh marah orang karena nomornya diberikan gitu, boleh marah, tapi bukan maki orang dengan cara membuat fitnahan. Dengan membuat fitnahan itu nggak boleh. Marah orang boleh, kamu itu gini-gini, ngapain kamu kasih gitu kan, itu oke. Tetapi dengan membuat fitnahan, dengan mengatakan orang lonte, itu luar biasa sekali, luar biasa sekali ya. Seorang pastor habis doa ya, habis berdoa, tadi teman-teman bisa lihat, habis berdoa, oh Yesus gini-gini gini, tiba-tiba maki orang, tiba-tiba selesai itu maki orang ya. Memang kedekatan mereka sebenarnya ini sih, mereka cukup dekat gitu ya. Ini coba lihat, ini Pastor Sarah ya, 11 hari yang lalu ya, sama si Noto, ini Samuel, ini Luga ya, mereka nih satu grup. Ini si Luga ya, perutnya kan teman-teman bisa lihat, si Luga ya. Ini Noto atau Nyoto atau apa namanya ya, nggak tahu. Ini Samuel ya, mereka nih temanan semua gitu ya, karena oneness juga ya, sama-sama oneness, temanan. Kalau Luga dia memang agak aneh, dia masuk ke semua. Jadi saya ingin bilang, apakah memang seperti itu ajaran dari sebelah gitu ya. Dan kalau memang bukan, tolong teman-teman Kristen ya, teman-teman Oten, kalian yang nilai sendiri, orang seperti ini layak nggak gitu ya, orang seperti ini layak nggak. Dan saya maklum aja kenapa channelnya sepi ya, channelnya Pastor Sarane sepi, karena orang Kristen sendiri pun mungkin muak melihat orang-orang seperti ini, munafiknya luar biasa, jauh sekali gitu dari yang namanya humble ya, nggak ada sama sekali ciri-ciri sebagai pelayan Tuhan atau ciri-ciri sebagai orang yang bisa kita ikuti, kita jadikan panutan, enggak gitu, sama sekali enggak ya, cuma ada maki-makian, merasa dirinya paling suci gitu kan. Bahkan sangat sering ya, dia sesama Kristen pun berantem, orang Kristen lain tuh dimaki-maki dia, sangat sering gitu, karena dia merasa dirinya tuh jauh lebih suci dibandingkan orang Kristen yang lain gitu ya. Jadi saya agak aneh melihat orang-orang gini ya, saya sangat aneh melihat orang-orang gini. Tunggu ya, bentar saya bukakan dulu bukti ya, bahwa Niken tuh nggak WA aneh-aneh sama dia. Niken tuh nggak WA aneh-aneh, cuman dia yang langsung nanggapinya tuh terlalu berlebihan. Tunggu ya, saya carikan dulu WhatsApp-nya. Oke, sudah, tunggu ya. Oke, ini WhatsApp Niken kepada si Sarah itu ya. Nih. Niken kasih ke saya ya. Hei kau, ini perempuan baik-baik atau lonte sih? Kau minta nomor saya dari Pak Kris ya. Kenapa kau kasih sama Muslim dalam kurus Julius HMC? Ya, bangsat, kau dipakai Muslim selama ini, ha? Kalian yang nilai sendiri. Ya, bagaimana kata-katanya? Saya salut sih melihat kalau memang ini seorang pastor ya, kalau memang seperti ini, saya ya udahlah gitu ya, kalian makan sendirilah dengan gelar-gelar agama kalian gitu ya, luar biasa sekali. Padahal kita tahu ini orang yang sama yang ditipu sama Joshua Teu ya, dia bilang dia ditipu sama Joshua Teu. Kita ajas praduga tak bersalah saja ya, kita belum cross check ke Pastor Joshua Teu, tapi dia mengatakan dia ditipu karena nggak dibayar layanannya nggak dibayar berbulan-bulan ya, tapi dia nggak maki Joshua Teu, teman-teman bisa lihat ini. Artinya peringatan.
Berarti kan kalau memang ada somasi tadi dua kali dari pengacara itu, dari pihaknya Pak Saifuddin, artinya kan memang benar bahwa Jo melakukan itu kok, pengiriman yang melalui rekeningnya Pak Saifuddin dari handphonenya itu tadi kan, gitu. Secara kekeluargaan tetapi tidak disikapi dengan baik, ya. Berarti kan bisa dilihat di situ bahwa memang itu ceritanya memang benar. Nah, terus yang kedua kok, wih enak banget makannya. Bagi kau makan apa tuh bakso? Kolak. Oh kolak, jauh amat lu makan kolak di sana. Kolak ala apa tuh? Kolak bodin. Oh iya enak banget. Nah yang kedua kok, gue sekalian buka-bukaan aja deh yang sekali ini. Tadi kok bilang kan harusnya dibicarakan supaya jelas ya tentang keuangan gitu ya. Iya kan? Penghasilan si Jo misalnya kalau memang dia ngerjain PH dan lain sebagainya channel gitu. Saya jadi ingat tentang saya. Jadi saya mikir gini kok. Ini tabur tuai. Paham kan kok? Pak tabur tuai. Apa yang dilakukan Joshua Teu dan istrinya? Langsung aja saya buka di sini. Ini langsung dari mulut saya. Saya pelakunya, saya korbannya gitu. Saya mengalami gitu loh. Jadi apa yang mereka lakukan ke saya ya terimbas ke anaknya sekarang, bahkan lebih daripada itu tanpa harus saya ngomong ya. Saya kemarin sampai saya minta hak saya, lalu saya dia biasalah pengalihan penggiringan publik. Kalau misalnya saya laporkan dia, kan ada bukti chat itu kesannya saya yang memeras, padahal saya tidak memeras, saya meminta hak saya. Ya makanya saya bilang itu kok, dia membuat saya kehilangan segalanya kan. Saya bilang gitu kok kemarin, gue bilang gitu sama Ko Paul kan waktu itu. Iya kan? Dia membuat saya kehilangan segalanya. Ya bukan berarti apa, karena dia melakukan sesuatu tapi berdampak gitu loh. Ketika dia mengundang saya untuk pelayanan di tempat dia sampai berbulan-bulan, ketika mereka juga membicarakan, juga menjanjikan bahwa ya kehidupan saya ditanggung, jangan dipikirkan, intinya worth it lah dengan apa yang saya tinggalkan gitu. Saya meninggalkan pelayanan saya di Jawa sini, ya terus usaha saya, makanan saya, bakery saya, hanya untuk membantu pelayanan mereka gitu kan. Ya saya pikir ya mereka orang yang sudah terbiasa di pelayanan, tahulah namanya mengundang orang untuk membantu pelayanannya pasti dibayar kan, nggak mungkin pre-pre, ya kan, apalagi kan tempat tinggal saya juga kan harus bayar bill, apartemen saya contohnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ya saya tidak dibayar, sepeser pun nggak dibayar gitu loh, dan itu berbulan-bulan, bahkan diusir secara halus gitu. Saya belum pernah open public ini, baru di sini gitu loh, karena tadi ya, jadi jelas ya, dia nggak dibayar berbulan-bulan oleh Pastor Joshua Teu, dia santai, nggak maki-maki, nggak marah-marah, nggak cakap kotor, ya, nggak ada penghujatan kepada JT itu begini-begini gitu ya, istilahnya dibilangin kasar-kasar lah, enggak gitu. Sedangkan Niken hanya ngasih nomornya, dibilangin lonte, atau ini sebenarnya lonte teriak lonte ya, saya nggak tahu apakah ini lonte teriak lonte ya, karena saya lihat agak aneh juga ini Pastor Sarah kalau dia live ya teman-teman, kalau lihat dia tuh live itu selalu tengah malam jam 12, kadang jam 1 malam, jam 2 malam ya, di luar gitu, bukan di dalam ruangan. Ya, kalau teman-teman lihat dia tuh kalau live itu memang selalu di luar ruangan gitu ya, di tempat yang tadi itu. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Misalnya nih ya. Ini ya. Ini 18 jam yang lalu ya. Ini, tadi ada yang open cam kok. Ini kok ini videonya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dia tuh kalau live itu selalu kadang-kadang kayak gini ya. Nah, ini kemarin tuh tengah malam juga gitu dia live ya, tengah malam di luar gitu, nggak masuk angin ya. Saya kadang-kadang salut juga lihat orang-orang gini ya, nggak masuk angin apa dia, ya, nggak masuk angin apa. Itu yang kemarin bilangin Niken juga jam 12 lewat itu, ya, jam 12 malam lewat. Jadi ya saya nggak tahu dia ngapain di luar jam 12 ya, jam tengah malam itu di luar, bukan di dalam ruangan, bukan di dalam kamar. Oke lah kamu nggak bisa tidur, kamu live.
Ya, tapi ya di dalam kamar biasanya. Tapi ini di luar, saya nggak tahu apa pekerjaan dia ya. Karena kalau kita telaah, ya kalau kita telaah channelnya memang nggak ada yang mau nonton. Teman-teman bisa lihat ini cuma 15, 200 ya. Ya, cuma cuma 2 digit itu ya, puluhan yang nonton gitu. Nggak ada yang mau nonton dia karena kenapa? Kelakuan dia nggak benar. Ya kelakuannya nggak benar dan kalau cuma puluhan nih ya saya bukan menghina gitu ya. Ya paling jago berapa sih sebulan gitu ya. Jadi dia cuma harap dari donasi aja karena memang kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang Kristen yang terlalu ini ya, terlalu polos sehingga mau ngasih gitu. Ya, karena melihat label dia itu kan pastor ya. Karena melihat label dia pastor ngasih gitu nih ya. Karena nomor rekening dia taruh. Terus dia juga ada cerita-cerita gitu kan. Banyak hamba Tuhan dia bilang ya ngasih dia duit ya karena lihat dia punya pelayanan gini-gini ya. Banyak orang yang kasihan gitu kan kasih dia duit. Wah saya nggak tahu tuh kasihan kenapa atau apa gitu ya atau ada pekerjaan lain atau ada yang dia kasih ke orang lain gitu sehingga dia diberikan uang itu. Ya, karena saya kasihan sebenarnya lihat orang gini gitu. Cuman di satu sisi ya kesal juga gitu. Kenapa orang kayak Niken ya yang notabene itu nggak pernah bermasalah dengan umat manapun gitu. Ya setahu saya gitu ya, dia nggak pernah bermasalah tapi digituin sama si Sarah ini. Saya udah bilang sama Niken, kalau kamu mau kan laporin dia pencemaran nama baik ya, penghinaan gitu. Ya, masalah biaya semua tetek bengek pakai pengacara atau apapun ya. Saya bilang saya yang keluar. Saya yang keluar. Kamu dari rumah mau ke kantor polisi buat laporan nanti ke pengadilan pun ya kalau memang kamu mau ke pengadilan atau kasih surat kuasa ke pengacara saja gitu pokoknya sampai biaya transportasi kami yang tanggung bilang ya aku udah bilang sama teman-teman muslim gitu kita benamkan ini manusia biar dia bertobat ya bukannya kita mau apa-apain tapi biar bertobat jadi kadang-kadang tuh harus dihukum supaya bisa bertobat ya mana tahu ini jalannya Tuhan saya bilang kan. Nah, menurut kamu, mana tahu nih, Ken, jalannya Tuhan untuk supaya manusia ini bisa bertobat. Dan supaya jangan ya jadi batu sandungan bagi kekristenan. Ini saya bantu kalian loh. Kalau bagi kami, orang-orang seperti ini bagus. Kenapa? Berkat orang-orang seperti inilah, banyak orang-orang Kristen bertobat. Banyak orang-orang Kristen melihat, wah, ternyata agama kami something wrong. Ya, ternyata agama kami itu nggak seperti yang selama ini dibuat-buat framingnya ya. Seakan-akan Islam yang jahat, Kristen yang baik. Enggak, ternyata Kristenlah yang jahat. Ya, berkat itu berkat orang-orang seperti Saipudin, Pastor Sarah, banyak orang yang sudah mulai berpikir. Bagi kami senang, ya ngapain dimusnahkan orang kayak gini. Tapi demi membela sesuatu yang benar ya, dan ini menguntungkan Kristen sebenarnya kalau dia dilaporkan. Ya untung Kristen kok, karena batu sandungan kekristenan jadi berkurang satu ya. Dan saya maklumi ya, ternyata Pastor Sarah itu punya sejarah yang kurang enak ya. Bahkan kita tahu dia sering berkonflik dengan sesama Kristen. Dan ternyata ya ini testimoni dari Uti Watimena. Ya, ini Uti Watimena, Uti Kristen. Ya, dia kan sakit jiwa, nggak laku kawin. Jadi begitu, nyerang saya juga sering, fitnah-fitnah, cari viewer, tetap nggak laku. Sofi Bekatul kan di Indonesia, dia di luar negeri. Oke ya, ini sekalian ditanyain Sofi Bekatul itu di mana gitu ya. Jadi ya inilah si Sarah itu ya. Rupanya dia bukan janda. Ya. Jadi di sini saya katakan dia bukan janda, tapi dia adalah perempuan yang nggak laku-laku kalau dibilang ya. Itu bukan saya bilang. Kalau saya nggak pernah mau ngomong asal-asal ya. Saya ngomong itu benar gitu. Ada orang yang bilang gitu. Ada buktinya. Ya, ada buktinya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Kalau terjadi masalah, saya memang ada buktinya. Ini saya dibilangin sama dia, Pak. Ini ada buktinya. Bukti chatnya juga ada ya. Semuanya ada gitu. Jadi saya nggak mau ngarang-ngarang. Beda sama si Pastor Sarah. Oh, Niken tuh dengar-dengar dia lonte. Siapa yang bilang lonte? Siapa yang bilang Niken lonte? Bisa nggak kamu pertanggungjawabkan di kantor polisi? Ya, bisa nggak kamu tunjukkan siapa orangnya yang mengatakan Niken tuh lonte? Ya, itu kan ngarang-ngarang aja. Kita nggak pernah dengar ya. Ada satupun pendebat Kristen ya selain dia yang ngatain Niken lonte. Ada nggak? Nggak ada kok. Nggak ada satupun pendebat Kristen ya. Apalagi pendebat Muslim nggak ada. Jadi ya kalau Pastor Sarah dibilang nggak kawin, ini fakta ya. Dari Uti Watimena juga ngomong gini, ya. Terus dari beberapa orang Kristen yang lain pendebatnya juga bilang, oh iyalah dia nggak kawin-kawin sampai umur 45, 46. Mau gimana? Ya, orang nggak kawin, jadi tensinya itu cepat meledak ya. Jadi ini bukan janda, sekali lagi saya bilang, ini bukan janda, tapi ini
apa ya, gadis rasa janda mungkin ya, gadis rasa janda, tapi ini lebih tua gitu. Ya, kalau janda masih muda masih mending ya, janda kalau masih umur 20-an, 30-an masih imut ya, masih umur 30 awal masih oke lah gitu kan. Tapi ini kan udah umurnya 45, 46 gitu ya. Aduh udahlah. Jadi ngomongin orang nih ya, nggak baik juga. Ya, saya cuma di sini ingin membela, yang pertama, membela kebenaran. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Kristen, ya inilah pendeta kalian, inilah pastor kalian. Ya, di depan ngomong Tuhan, tapi ujung-ujungnya maki orang. Jadi untuk apa ngomong Tuhan? Jadi kamu mengajak Tuhan itu untuk jadi tameng kamu, untuk memaki orang gitu. Seakan-akan kalau udah ada Tuhan, kamu bisa memaki orang sembarangan. Ya, apakah seperti itu ajarannya? Ya. Kalau saya udah panggil hadirat Tuhan, saya boleh maki orang sembarangan. Ya, saya nggak habis pikir kok ada ajaran seperti ini ya. Oke, teman-teman yang nilai sendiri, kira-kira bagaimana? Ya, semoga ini jadi pelajaran kita bersama. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat buat puasanya.